Kita mau bahas mengenai momentum impuls, ya. Momentum impuls. Sepertinya materi baru, tapi sesungguhnya besaran yang ada di dalamnya ini sudah kita bahas semuanya. Jadi momentum dulu. Momentum suatu benda itu didefinisikan sebagai ukuran untuk mengukur menghentikan suatu benda. Jadi semakin besar momentumnya, semakin besar gaya untuk memberhentikannya. Ya, besaran momentum P simbolnya itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Nah, massa besaran skalar, kecepatan besaran vektor. Maka momentum juga besaran vektor. Arahnya ikutin dengan arah kecepatan, ya. Sehingga kalau ada dua buah momentum yang membentuk sudut, maka kita gunakan P total pakai penjumlahan vektor juga. P1 ditambah P2, ya. P sama dengan MV tadi misalnya. Ada momentum pada arah utara, ini P1-nya. Kemudian ada momentum pada arah selatan, utara selatan berarti timur, P2. Maka P totalnya sama dengan P1 ditambah P2 secara vektor. Jadi besarnya sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat, ya. Konsep momentum vektor jangan lupa. Kemudian ada konsep mengenai impuls. Konsep mengenai impuls, ini simbolnya P, ini simbolnya I. Nah, suatu benda akan mengalami perubahan kecepatan hanya jika kalau ada gaya. Maka impuls ini bicara mengenai gaya yang bekerja pada suatu benda. Ya. F kali delta T ini sama dengan impuls. Nah, F besaran vektor, T skalar, maka impuls ini juga besaran vektor. Ya, arahnya mengikuti arah F-nya. Misalnya menendang bola, berarti arah gaya yang kita berikan ketika kita menendang bola. Ya. Terus bagaimana hubungan antara impuls dengan momentum? Hubungan antara impuls dengan momentum. Ini bisa kita lihat dari hukum 2 Newton sebetulnya. Ya. Kita punya persamaan dari hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Kemudian kita punya persamaan dari GLBB, VT, kecepatan akhir, sama dengan kecepatan awal V0 plus AT. Sehingga A kali T sama dengan VT min V0 dibagi, nggak usah dibagi, VT min V0 ya. Nah, sehingga kalau dari rumus hukum 2 Newton ini kita kalikan kedua ruasnya dengan delta T waktu, kita akan dapatkan F kali delta T sama dengan M kali A kali delta T. Nah, ini diambil dari sini. Sehingga kita dapatkan F kali delta T sama dengan M kali VT min V0 atau M kali VT min M kali V0. Nah, ini kan sama dengan impuls F kali delta T ini, kemudian ini sama dengan delta P, perubahan momentum. Jadi hubungannya impuls sama dengan perubahan momentum. Tapi jangan lupa tadi ada arah, ya, ada arah. Kemudian hukum yang paling pokok dalam momentum impuls itu adalah hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum. Ya, jadi kalau ada dua buah bola, ini bergerak
ke sana V1, M1, ini juga ada benda bergerak M2 dengan kecepatan V2. Nah, kalau V1-nya lebih besar daripada V2, ini bergerak dalam satu garis lurus. Nih, ada kata linear ya. Jadi kita hanya bicara momentum yang dalam satu garis lurus. Maka suatu saat kan bola satu ini akan numbuk bola 2. Nah, di sini peristiwa momentum impulsnya. Kemudian sesudahnya, maka mereka akan melanjutkan geraknya lagi. Tapi M2 dengan V2 aksen, M1 dengan V1 aksen. Nah, hukum kekekalan momentumnya mengatakan bahwa bila tidak ada gaya luar, gaya gesek kita abaikan, maka P jumlah sigma P sebelum akan sama dengan jumlah P sesudah. Jumlah ya. Jadi sebelum punya benda 1, M1 V1 ditambah punya benda 2, M2 V2 sama dengan ini sesudahnya M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ya, jadi yang sama adalah jumlahnya. Ya, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir sesudah tumbukan, peristiwa tumbukan. Kemudian mengenai tumbukan sendiri, tumbukan. Nah, kita bagi menjadi 3, yaitu tumbukan yang lenting sempurna, kemudian lenting sebagian, yang terakhir adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. Nah, sama sekali. Nah, dari ketiganya ini yang membedakan sebetulnya adalah koefisien restitusi. Ya, koefisien restitusi. Simbolnya E. E itu sama dengan negatif perbandingan delta V aksen dibagi delta V. Jadi negatif V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Atau boleh juga kamu pakainya V1 aksen yang di depan min V2 aksen dibagi V1 min V2. Jadi mau yang di depan yang mana boleh, asalkan sama antara atas dengan bawah. Ya. Nah, untuk tumbukan yang lenting sempurna selain berlaku hukum kekekalan momentum, jadi semua berlaku ya, hukum kekekalan momentum yang M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tapi karena yang kita bahas ini adalah tumbukan yang satu garis lurus, sehingga tidak ada perubahan ketinggian, maka energi mekanik itu yang berubah hanya energi kinetik, sehingga suka juga disebut sebagai hukum kekekalan energi kinetik. Ya, setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat. Ya.
Nah, dari gabungan ketiganya ini kita akan mendapatkan bahwa nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Ya, ini lenteng sempurna. Kemudian untuk lenteng sebagian itu hanya berlaku hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan momentum, maaf. Hukum kekekalan momentum. Karena apa? Karena energinya ada yang hilang. Jadi energi sesudah tumbukan akan lebih kecil daripada energi sebelum tumbukan. Kemana energinya? Hilang itu bisa berupa energi panas, energi bunyi, dan sebagainya. Sehingga yang berlaku hanya kekekalan momentum ya. Maka nilai E-nya antara 0 sampai 1. Ya. Jadi di sini tetap ada V1 aksen, tetap ada V2 aksen. Jadi sesudah tumbukan bergerak sendiri-sendiri. Di sini juga ada V1 aksen, ada V2 aksen. Nah, yang terakhir adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Tidak lenting sama sekali. Nah, tidak lenting sama sekali itu berarti sesudah tumbukan V1 aksen akan sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen karena mereka bergerak bersama-sama nempel jadi satu. Berlaku tetap hukum kekekalan momentum. Jadi semua karena berkaitan dengan momentum, semua berlaku hukum kekekalan momentum. Ya. Nah, yang mencirikan tidak lenting sama sekali selain ini V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen, E-nya sama dengan 0. Atau kalau kita lihat berarti dua benda itu sesudah tumbukan bergerak bersama-sama. Ya. Itu konsep mengenai momentum impuls yang penting. Nah, sekarang variasinya dengan dihubungkan dengan konsep yang kamu sudah pelajari yang lalu. Ya, misalnya sebuah benda. Nih, sebuah benda diam. Berarti kalau diam itu V2-nya sama dengan 0. Kemudian ini ditembak dengan peluru misalnya. Nah, ini sebagai M1-nya. Ini sebagai M2-nya. Ini dia bergerak dengan kecepatan V1. Nah, kemudian kalau misalnya sesudah ditembak ternyata pelurunya nembus bergerak sendiri, ini adalah V1 aksennya. Dan balok yang tadinya diam ini kalau sudah ditembak pasti dia akan bergerak. Maka dia juga punya V2 aksen. Ya, punya V2 aksen. Nah, dia akan bergerak sampai di mana kalau misalnya lantainya ini kasar. Lantainya ini kasar. Jadi ini kejadian sudah ditembak V2 aksen. Ini kejadian ketika dia sudah berhenti. VT2-nya sama dengan 0. Ya. Nah, di sini kita gunakan konsep usaha oleh gaya gesek. Kalau lantainya kasar, berarti di sini akan bekerja gaya gesek. Jadi, dari sini kita pakai hukum kekekalan momentum M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Ya. Nah, di sini menggunakan konsep gaya gesek, WF gas itu sama dengan delta EM atau delta EK. Ingat tadi, tumbukannya dalam satu garis lurus sehingga tidak ada perubahan energi potensial. Jadi, gaya gesek berarti negatif min F gesek kali S sama dengan EK. 2 min EK1. Jadi kejadiannya ada kejadian peristiwa sesudah tumbukan. EK2-nya 0 karena dia berhenti. Jadi ini min mu K kali N-nya kan M kali G. Kali S sama dengan min EK2 setengah M V kuadrat. Nah, V-nya ini V-nya siapa? V-nya adalah V dari sini. Ya, itu salah satu. Kemudian konsep yang kedua yang sering juga dipakai adalah benda dijatuhkan dari suatu ketinggian.
Misalkan benda jatuh dari suatu ketinggian H. Nah, di sini kan ada kecepatan sesaat sebelum menumbuk lantai. Jadi ini benda satunya, ini benda duanya. Ini sebagai P. Kemudian dia mantul ke atas. Nah, ini sebagai P aksennya. Mantul ke atas kan nggak mungkin dia akan naik setinggi semula. Jadi misalnya dia hanya mampu naik ke atas setinggi H. Nah, di sini yang bertumbukan adalah lantai dan bola. Nah, lantainya V2 dan V2 aksen dari awal sampai akhir kan dia diem. Jadi 0. Maka hanya ada punyanya dia, punya benda satu. Maka kita pakai koefisien restitusi E sama dengan min V1 aksen dibagi V1. V2-nya 0 ya. Jadi sama dengan, nah ini menggunakan konsep gerak vertikal, gerak jatuh bebas. Kita gunakan V-nya ini sama dengan akar 2GH. 2GH aksen dibagi akar 2GH awal. Ya, nih. Jadi kalau misalnya ditanya dari kecepatan atau dari ketinggian, bisa dilihat dari sini. Ya. Kemudian konsep yang lain lagi nih. Konsep balok. Ini uji balistik, kamu kan suka dengar kalau misalnya ada berita itu ada uji balistik. Nah, nih balok kemudian ditembak dengan peluru, nih V1-nya, ini benda duanya, M2-nya. Kemudian ketika sudah ditembak karena dia digantungkan vertikal, dia akan naik. Jadi, konsep yang dipakai di sini adalah hukum kekalahan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, nanti ketika dia naik ke atas ini, yang kita pakai konsep mengenai hukum kekalahan energi. Hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekalahan energi. Jadi energi di, misalnya ini kedudukan A, ini kedudukan B. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, dia ketika ditembus peluru dia menjadi bergerak, maka dia punya energi kinetik setengah mv. Nah, V-nya ini adalah V2 aksen kuadrat sama dengan mgh. Nah, dia bisa naik setinggi berapa? Nah, ini akan bisa kita coret sehingga untuk kenaikannya H dia mau naik ke atas berapa? Itu bisa kita lihat sama dengan V kuadrat, V aksen kuadrat dibagi dengan 2G. Ya. Itu beberapa konsep mengenai momentum impuls dan beberapa contoh soal disertai penerapan dengan konsep yang lain. Ya, semoga cukup membantu untuk belajar. Terima kasih.